Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi implementasi budaya positif di sekolah maupun di kelas. Kemudian yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rambak, selanjutnya Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rambak, beserta Bapak Ibu majelis guru di SMP Negeri 3 Rambak. Baik Bapak Ibu, di sini akan saya sampaikan masalah sosialisasi implementasi budaya positif khususnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Sebelumnya pengenalan dulu apa itu budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah yang mana berpihak pada murid agar murid nantinya bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian menjadi penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebenarnya nilai-nilai budaya positif di sekolah kita memang sudah ada. Apa contohnya? Budaya positif yang di sekolah kita contohnya pembiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah setiap hari. Misalnya di dalam kelas kita selalu mengawali pembelajaran dengan bersalam, kemudian berdoa. Kemudian apa contoh yang lain? Budaya positif bisa juga dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan pembiasaan, misalnya rohis, kemudian bersalaman dengan guru. Jadi asetnya untuk budaya positif itu memang sudah ada, ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif ini? Ada beberapa poin yang harus dipahami. Perubahan paradigma belajarnya bagaimana?
Kemudian disiplin positifnya bagaimana? Motivasi perilaku peserta didik atau manusianya bagaimana? Kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi? Keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan restitusi. Nah, ini akan kita bahas untuk selanjutnya. Nah, untuk perubahan paradigma belajar, kita bermulai dari bagaimana seorang bisa berubah dari teori stimulus respon menuju teori kontrol. Menurut Stephen Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, maka ubah perilaku Anda. Ya, jika kita ingin maju, sekolah ini berarti ubah perilaku kita. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita juga perlu mengubah kerangka acuan kita. Apa itu kerangka acuan kita? Ubahlah bagaimana kita melihat dunia ini, kemudian bagaimana kita berpikir tentang manusia, terutama peserta didik kita, kemudian bagaimana kita bisa mengubah paradigma belajar kita. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, apa itu teori stimulus respon? Kok berubah dia menjadi teori kontrol? Perubahan paradigma belajar tadi. Kalau dulunya stimulus respon untuk realitas kebutuhan kita sama, artinya kita menganggap anak itu sama dengan kita semua. Dalam pembelajaran berpusat pada guru, ya. Tapi untuk paradigma perubahan belajarnya menjadi teori kontrol, artinya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi apa yang anggap kita sama di kelas belum tentu sama anak. Jadi kita harus memahami kebutuhan apa yang ada pada anak. Ya, jadi sekali-sekali jangan kita merasa kita lah harus ikut kita semuanya anak di kelas, tidak. Tetapi kebutuhan mereka berbeda. Kemudian yang lain, semua orang melihat hal yang sama. Kalau untuk yang teori kontrol berarti setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, di sini bisa lihat. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami orang lain tentang pandangan dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Bapak Ibu, anak kita kalau membuat perilaku yang buruk, pasti itu kita bilang salah. Ya, itu menurut stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku yang mereka lakukan mungkin pasti punya tujuan. Nah, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian di teori stimulus respon ada juga saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, sampai pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita paksa mereka untuk memenuhi keinginan kita. Kamu harus begini dengan anak murid kita. Ya, kita paksa. Tapi kalau di teori kontrol adanya kerjasama yang baik dengan peserta didik, adanya kolaborasi yang baik untuk menciptakan pemilihan yang baik. Kemudian model berpikir menangkallah Bapak Ibu untuk stimulus respon. Ya, kita maunya kan gitu, menang kita pokoknya. Nah, anak salah, kita harus menang. Nah, kamu yang kalah. Tapi kalau teori kontrol menang-menang, kita menang, anak bahagia, menang juga. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Kemudian yang kedua, masuk disiplin positif. Disiplin positif adalah cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin juga dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju suatu tujuan. Ya, jadi penerapan disiplin positif sebenarnya juga ada sudah kita terapkan di sekolah. Salah satunya mungkin di kelas ada peraturan kelas, ada tata tertib kelas, itu juga merupakan disiplin positif. Kemudian apalagi menghadapi permasalahan murid yang sangat sekali banyak sekali murid bermasalah. Bagaimana seorang wali kelas atau guru menghadapinya, ya itu juga termasuk disiplin positif. Lanjut, apa tujuan dari disiplin positif? Adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman. Kemudian sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik jangka panjang. Mereka tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai. Jadi kalau sudah disiplin positif ditanamkan dalam diri anak-anak kita, maka apa yang terjadi? Adanya unsur nilai-nilai yang ada dalam diri anak itu untuk berbuat baik selanjutnya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka pahami. Lanjut.
Nah, ini Bapak Ibu motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Sebenarnya kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Nah, di sini ada 3 motivasinya. Apapun tindakan yang kita lakukan pasti ada motivasinya, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang pertama untuk menghindari kenyamanan dan hukuman. Nah, Bapak Ibu datang ke sekolah, saya harus disiplin waktu hari ini. Kira-kira apa tujuan melakukan itu, rasanya nyaman atau tidak? Ya, jadi untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Bagaimana kalau saya tidak melakukan? Apa yang akan terjadi pada diri saya? Nah, seperti itu juga pada boleh kita, Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ini ada anak-anak kita, Bapak Ibu, kerjakan PR atau tugas karena ingin dapat pujian dari guru. Ya, jadi motivasi itu dia lakukan karena ingin mendapat pujian dari gurunya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang harus kita dari ketiga ini, ya, kira-kira yang nomor 3 inilah yang kita inginkan untuk peserta didik. Jadi mereka berbuat bukan karena sesuatu hal, tetapi karena memang benar-benar ada nilai di dalam dirinya bahwasanya kalau seandainya aku tidak melakukan, aku mau jadi orang apa? Contohnya aja siswa terlambat, ya. Kalau saya terlambat, apa yang ada nilai dalam diri saya? Oh, saya berarti tidak disiplin. Nah, seperti itu. Lanjut. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 ya Bapak Ibu. Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, sama kayak kita sebagai guru, kita ini punya kebutuhan dasar. Apabila tidak terpenuhi kebutuhan dasar, maka akan protes. Begitu juga dengan anak-anak didik kita dalam belajar. Jika tidak terpenuhi kebutuhannya, maka apa yang terjadi? Berbagai macam permasalahan yang terjadi. Terlambatlah, berkelahi, dan sebagainya. Oke, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ini sifatnya fisiologis atau psikologis ya Bapak Ibu. Contohnya tempat tinggal, makan dan minum. Kita perlu itu. Ya, anak-anak juga perlu itu. Apabila anak tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidup, misalnya makan, maka dia akan mencuri. Jadi kita harus memahami kebutuhan dasar anak itu seperti apa. Kemudian cinta dan kasih sayang. Ya, cinta dan kasih sayang berarti kebutuhan harus dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kalau contohnya di kelas atau di sekolah kita, misalnya kemarin ada kasus ya, Bu Lis ya, si Fajar. Kenapa Fajar pindah kelas? Ya, Fajar ternyata dia tidak ada rasa nyaman di kelas 92. Nah, untuk itu bagaimana kita memenuhi kebutuhan dia supaya dia nyaman dalam belajar, maka dia bisa kita pindahkan ke kelas 91. Nah, ternyata Bu Lis di kelas 91 nyaman aman dia belajar. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memahami kebutuhan dasar anak itu apa, sehingga termotivasi dalam belajar. Selanjutnya kesenangan Bapak Ibu. Kesenangan juga kita harus memahami kebutuhan dasar kesenangan peserta didik kita. Kita memakai berbagai metode atau permainan di dalam belajar. Kalau anak itu tidak respon, tidak senang, untuk apa kita lakukan? Ya, jadi kita harus memahami apa kesenangan dari peserta didik kita yang harus dipenuhi dalam belajarnya. Kemudian selain itu kebebasan, begitu juga. Anak itu memegang peran penting, dia seolah akulah yang paling pintar, akulah yang hebat. Jadi kawannya harus takut semua kepadanya. Ya, jadi dia bebas memilih apa yang ia mau. Misalnya contoh mengusik kawan, bebas dia mengusik kawan. Menurut si kawannya dia merasa terancam, tetapi menurut si dia bebas melakukan apa saja dan dianggap itu senang. Contoh kasus kita juga sudah ada kemarin, si Alfi ngomongnya yang tidak sopan dengan guru. Bagi kawan terancam, bagi gurunya terancam, tetapi bagi dia sendiri dia merasa senang. Ya. Kemudian satu lagi penguasaan. Di sini anak merasa dirinya dihargai, dirinya memegang peran yang lebih tinggi, sehingga timbul rasa dirinya untuk dihargai oleh kawan-kawannya. Dia yang merasa berkuasa. Ya, selanjutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol
Jadi menghukum itu tidak cuci WC, ambil sampah, tidak itu saja. Kita ngomong menyakitkan hati dia juga termasuk posisi menghukum. Kemudian posisi yang lain mereka membuat merasa bersalah, ya. Tapi kalau merasa bersalah ini gurunya ngomongnya lembut, ya, ngomongnya lembut hening. Tetapi yang si peserta didiknya merasa tidak nyaman dengan omongan guru tadi. Contohnya apa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Ya, jadi posisi ini dia mendapat penilaian buruk pada diri murid itu sendiri. Ya, selanjutnya posisi teman. Nah, pernah nggak Bapak Ibu menganggap murid kita sebagai teman? Ya, pernah mungkin ya, barangkali pasti kita pernah. Posisi teman ini guru tidak menyakiti murid ya, tapi komunikasinya baik, cerita, ngobrol kan. Nah, di sini ada hubungan komunikasi baik antara guru dan murid. Contohnya apa? Ayo bantu ibu demi bapak atau ibu. Yuk kamu semangat. Nah, itu termasuk posisi kita mengontrol murid sebagai teman. Kemudian selanjutnya posisi memantau. Di sini biasanya guru hanya mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi. Contohnya apa? Peraturan apa yang sudah diterapkan? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi seolah-olah dia hanya mengawasi saja, memantau, ya. Terakhir posisi manajer. Ini yang paling bagus Bapak Ibu untuk kita terapkan. Manajer ini yang paling kalau bisa kita menerapkan sesuatu, janganlah menghukum sebagai teman, ya, merasa bersalah, ya. Coba terapkan posisi manajer. Bagaimana posisi manajer? Biasanya guru berbuat bersama murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid menemukan solusi permasalahan sendiri. Contoh, apa yang kamu yakini? Misalnya ini terlambat datang sekolah. Ibu tidak ingin menyalahkan kamu, tetapi mengapa kamu terlambat? Ya, kemudian nilai-nilai apa yang kamu yakini? Nilai apa yang kamu langgar? Kamu terlambat ini. Nah, itu termasuk posisi manajer. Ya, bagaimana rencana kamu untuk memperbaikinya? Ya, jadi posisi manajer inilah yang posisi memang benar-benar memahami kondisi peserta ini. Lanjut. Oke. Kemudian keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Ya, mengapa yang kita buat kelas harus keyakinan tetapi tidak peraturan? Kalau keyakinan Bapak Ibu itu menekankan motivasi seseorang dalam diri seseorang untuk melakukan nilai-nilai kebajikan, ya, yang sifatnya memang harus dilakukan oleh diri individu peserta didik itu sendiri, muncul dari dalam diri sendiri, bukan hanya selembar kertas yang tak bermakna. Tapi kalau peraturan sering ditetapkan di kelas, peraturan kelas 92 misalnya, tertib, berkata sopan, memakai pakaian yang rapi, itu hanya sekilas peraturan saja, tanpa ada makna. Nah, itu beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, dan menekankan pada keyakinan seseorang untuk memotivasi dirinya dari dalam. Lanjut. Ciri-cirinya bagaimana cara membuat keyakinan kelas, itu khususnya nanti untuk ibu para wali kelas ya. Bagaimana? Dia lebih abstrak, peraturannya rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, kalimatnya positif ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak. Kalau banyak nanti nggak lupa siswanya. Jadi dibuat jumlah sedikit aja mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan kelasnya. Kemudian pembuat keyakinan kelas itu melibatkan seluruh kelas dan wali kelasnya. Kemudian keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Artinya setiap satu semester keyakinan kelas kita ini enggak, untuk berikutnya apa lagi. Jadi silakan disepakati dengan kelas itu berupa curah pendapat antara murid dengan wali kelas. Lanjut. Nah, bagaimana langkahnya? Langkahnya pertama, Bapak Ibu mempersilahkan warga sekolah untuk membuat keyakinan kelas disepakati, boleh di kelas masing-masing, terutama wali kelas. Kemudian mencatat masukan-masukan murid di papan tulis atau kertas poster, ya. Misalnya, saya ingin Bu lokal kita saling menghormati dan menghargai guru. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas, ya. Kemudian kalau sudah disepakati kalimat-kalimat keyakinan kelas tadi, susun dalam bentuk boleh poster karton, ya,
didik kelas ya. Itu cara membuat keyakinan kelas. Silakan lanjut. Nah, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bapak Ibu harus kenal dulu. Restitusi itu adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid ya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, jadi kita mengatasi permasalahan murid baik dia terlambat, berkata tidak sopan dengan guru, apalagi permasalahan yang ada di sekolah kita, bisa kita selesaikan dengan cara restitusi. Ya, ada 3 langkah untuk menyelesaikan restitusi. Jadi dengan penerapan segitiga restitusi ini murid diharapkan kembali ke kelompoknya, ya, memiliki karakter yang lebih kuat atas kesalahan yang ia lakukan. Kemudian dengan penerapan segitiga restitusi juga diharapkan meningkatkan motivasi murid lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dalam diri sendiri, ya, bukan karena ada faktor dorongan dari luar atau eksternal. Jadi kalau kita selesaikan murid dengan segitiga restitusi, maka akan muncul dalam dirinya nilai-nilai kebajikan yang ia yakini bukan dari orang lain tetapi dalam dirinya sendiri. Lanjut. Nah, ini ada 3 langkah ya cara menyelesaikan permasalahan murid. Mungkin barangkali Bapak Ibu bisa coba nantinya ada 3. Pertama, menstabilitaskan identitas. Apa itu menstabilitaskan identitas? Ya, Bapak Ibu tidak perlu anak terlambat, kamu nih udah tahu terlambat. Menjawab itu apa yang bilang dulu, tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan dulu identitas dia seperti apa. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak kamu saja. Jadi seolah-olah ada nilai yang bangkit dalam dirinya, berusaha untuk jujur. Mengapa dia terlambat? Nah, seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah kalimat-kalimat menstabilitaskan identitas murid. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kita mengetahui apa yang menyebabkan dia melakukan terlambat tadi. Apa saja kata-kata untuk validasi tindakan yang salah? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ya. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Atau ada hal yang lebih buruk lagi selain terlambat. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian terakhir baru kita tanya keyakinan. Karena konsep keyakinan kelas sudah kita buat, sudah kita sepakati. Ya. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tadi misalnya di kelas tadi Bapak Ibu sudah menanyakan keyakinan kelas disiplin tepat waktu. Ternyata dia terlambat, berarti melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang bagaimana? Berarti orang-orang yang mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Saling menghormati, menghargai, berkata sopan, ya, disiplin tepat waktu dan sebagainya. Nah, ini dia Bapak Ibu 3 langkah menyelesaikan permasalahan murid kita, ya, yang selama ini kita selesaikan dengan cara kita tersendiri. Mungkin pernah menerapkan ini, cuma kita nggak sadar. Cuma dengan cara kita sendiri udah selesai. Tapi mari kita coba selesaikan dengan 3 cara ini, ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini dokumentasi saya Bapak Ibu kemarin saya lakukan di kelas 92. Ya, pembuatan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, di sini saya sosialisasi dulu dengan siswa pertama bahwasannya keyakinan kelas begini, ya. Kemudian sesudah saya sepakat untuk membuat keyakinan kelas, lanjut. Nah, di sini saya membagikan kertas ini kalau nggak salah namanya kertas plano, post-it nama kertasnya bisa ditempel di kelas. Lanjut. Nah, sini mereka berdiskusi, curah pendapat antar kelompok. Aku mau bikin keyakinan kelas yang bagaimana ya untuk kelasku ini. Nah, seperti itu ya. Saya beri waktu mereka diskusi. Lanjut. Nah, di sini setelah diskusi kertas tadi tempel di papan tulis. Hasil dari keyakinan kelas mereka buat ditempel. Lanjut. Nah, ini dia hasilnya Bapak Ibu. Ya. Hasilnya ini. Tidak ternampak bacanya. Lanjut. Nah, ini hasil foto bersamanya. Lanjut. Nah, ini hasil keyakinan kelas yang mereka sepakati 92 kali. Ya, dia tidak banyak, tapi kata-katanya positif. Pertama, menghargai dan menghormati guru, menghargai dan menyayangi teman, menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, meminta izin dengan guru jika keluar kelas, berkata sopan dengan siapapun. Itu untuk keyakinan kelas 92.
Oke, ya. Inilah penanaman budaya positif baik di luar sekolah maupun di kelas. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, ya. Dan bisa diterapkan baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Baik Bapak Ibu, berikut saya tampilkan dokumentasi restitusi yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 3 Lambak. Kemarin kasusnya menyelesaikan permasalahan anak, yaitu yang pertama kasus anak terlambat, kemudian kasus anak mengerjakan PR di dalam kelas. Berikut dokumentasi dari yang saya lakukan, aksi nyata saya. Jadi yang kasus restitusi ya, dari restitusi tadi. Jadi ya, ada 3 langkah tadi menyelesaikan permasalahan anak. Nah ini dia kasus 1, Yuliati kelas 92 terlambat datang di sekolah. Lambat karena tiduran malam dan telepon. Ini skenario yang saya bikin. Nanti ya kasusnya itu lagi. Assalamualaikum Yudi, apa kabar? Yudi sehat? Yudi tahu nggak kenapa Yudi namanya? Kenapa? Ya, ini bisa diterapkan di sekolah. Ini tidak menjadi salah kamu. Baru ini, Ibu ingin tahu bahwa Yudi terlambat datang ke sekolah. Orang pasti punya kesalahan dan kamu juga orang yang satu-satunya melakukan kesalahan ini. Kemarin ada teman kamu yang melakukan kesalahan sama, itu terlambat datang ke sekolah juga. Tadi masih saya tanya sama-sama masalah ini ya, Ibi. Jadi apa yang itu kamu
Coba kamu duduk ke depan bersama ibu di sini. Kamu mengerjakan PS. Tidak apa-apa. Apa kamu bukan orang yang mengerjakan PS. Kemarin ada juga sama kamu yang ada. Tindakan yang kamu lakukan ini, kamu tidak melaksanakan apa-apa. Kamu sudah melakukan hal yang baik, ya. Kamu sudah menolong orang tua, bahkan kamu tidak terlambat dalam kamu melakukan tindakan ini. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas kita yang sudah disepakati tidak? Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Menurut kamu, tanggung jawab itu penting ya? Kalau tanggung jawab itu penting, apa tindakan kamu yang harus kamu lakukan di depannya? Bagus, kamu sudah mau memperbaikinya. Kira-kira kamu ingin menjadi orang bagaimana? Baiklah dulu ya. Sangat menghargai usaha kamu ya. Mulai besok, ibu pernah kamu lakukan kreativitas. Baiklah dulu ya. Sekarang silakan kembali ke rumah dulu. Kita lakukan bekerja lagi ya. Sekian dari pemaparan saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.